Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan masih melanjutkan adabus siyam, bagian yang menjauhi puasa-puasa yang dilarang. Ya. Yang keempat, yaumul jumu'ah, yaitu puasa hari Jumat. Jadi termasuk puasa hari Jumat itu dilarang puasa hari Jumat, tapi yang dimaksud dengan dilarang puasa hari Jumat apabila puasa itu bukan puasa wajib, puasa itu tidak digandeng dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya dan tidak ada sebab khusus. Kita baca ay wahdahu, maknanya puasa hari Jumat saja. Min ghairi ayyakuna ma'ahu yaumun qablahu aw ba'dahu, tanpa digandeng sebelumnya atau setelahnya. Kamis enggak puasa, Jumat puasa, Sabtu enggak puasa. Nah itu enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Tapi kalau Kamis puasa, Jumat puasa enggak apa-apa. Kamis enggak puasa, Jumat puasa, Sabtunya puasa, enggak apa-apa. Ya. Au fi saum yasumuhu, au fi saumin yasumuhu, atau bukan pada hari tatkala dia harus puasa. Gitu ya. Apa maksudnya? Kalau tadi sudah kita katakan, kecuali kalau digandeng Kamis atau Jumat, atau kalau enggak digandeng tapi ada sebab khusus. Nah itu bahasa yang paling enak, ada sebab khusus gitu ya. Nah maka enggak apa-apa gitu ya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasum ahadukum yaumal jumu'ati illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Janganlah salah satu di antara kalian puasa hari Jumat kecuali dia puasa sebelumnya atau puasa setelahnya.
Ini yang digandeng dengan Kemis atau digandeng dengan Sabtu, gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la takhussu yaumal jumu'ati bisiyamin. Jangan mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Jangan mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, maksudnya Kemisnya ndak, Jumatnya ndak, khusus hari Jumat dia puasa. La takhussu yaumal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam. Janganlah mengkhususkan hari Jumat untuk puasa tanpa puasa hari yang lain. Illa, kecuali, kan ada kecuali. Berarti kalau masuk di dalam bab kecuali berarti boleh apa enggak? Boleh. Hukum asal nggak boleh, kecuali begini maka boleh lah. Yang begini itu yang bagaimana, gitu ya. Kecuali ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Kecuali jika hari Jumat itu pada puasa yang salah satu di antara kalian puasa. Apa maksudnya? Maksudnya, loh, di hari ini saya harus puasa. Loh, kenapa? Karena begini. Nah, itu yang kita maksudkan dengan kecuali apabila ada sebab khusus yang membenarkan tadi itu. Famathalan, contohnya, laukana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kalau dia puasa sehari, berbuka sehari, puasa Daud, otomatis puasa Jumatnya tidak digandeng Sabtu, tidak digandeng Kemis. Kalau dia puasa Daud, otomatis tidak puasa Kemis, tidak puasa Sabtu, puasanya Jumat. Nah, minggu depan gantinya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kenapa? Karena ini ada sebab khusus. Memang hari puasa saya sekarang, gitu. Kemarin enggak, sekarang puasa, besok enggak. Nah, itu contoh. Fasada fasiyama yaumal jumu'ati duna ayyajma'a ma'ahul khamis awis sabtu fala ba'sa bidzalika. Maka hari puasa dia di minggu itu Jumat tanpa gandeng Kemis dan juga tanpa gandeng Sabtu. Lah kalau gandeng nantinya enggak jadi puasa sehari, buka sehari. Nah, itu yang dimaksud dengan ada sebab khusus tadi itu. Nah, sekarang misalnya begini, tanggal 1 sampai tanggal 7 dia puasa Dzulhijjah. Tanggal 8 itu wah, dia tidak kuat puasa ini. Kalau tanggal 8-nya puasa, takutnya tanggal 9 tidak bisa puasa. Ya. Tanggal 1 sampai tanggal 7 Dzulhijjah puasa. Harusnya tanggal 1 sampai tanggal 9 penuh. Tapi setelah dapat 7 hari, sudah rasanya sudah wah, nggak bisa lanjut ini, gitu ya. Harus istirahat dulu. Istirahatnya tanggal 8 hari Kamis. Tanggal 9 Jumat Arafah. Ya. Kamisnya enggak, ya. Jumatnya Arafah, Sabtunya hari raya. Enggak apa-apa. Gitu ya. Nah, tidak ada kesengajaan puasa hari Jumat saja, maunya puasa 9 hari penuh, ternyata dapat 7 hari sudah mundur, gitu ya. Maksudnya sudah harus istirahat. Nah, tanggal 8 gitu, enggak puasa, terus tanggal 9 puasa Arafah. Enggak apa-apa. Itu. Nah, yang kelima, tanggal 9 Arafah bagi yang haji. Tanggal 9 Arafah bagi yang haji. Yang enggak haji diperintah untuk puasa, tapi yang haji itu yang haji lebih baik tidak puasa pasti Arafah. Fa'an Ummil Fadli
Maka dari Ummu Fadl annaha sesungguhnya Ummul Fadl arsalat ila Nabi SAW qad khulabanin, mengirim satu mangkok susu kepada Nabi SAW. Wa huwa ala ba'irihi bi Arafah, dan Nabi SAW di atas kendaraannya di Arafah. Fasyaribahu, maka Nabi SAW minum susu tersebut. Kama annahu SAW maqala yaumu Arafah wa yaumun nahri, hari Arafah dan hari raya Idul Adha, wa ayyamut tasyriqi, dan hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Idul Hijjah. Berarti 9, 10, 11, 12, 13 Idul Hijjah. Iduna ahlul Islam, adalah hari raya kita umat Islam. Wahia ayyamu aklin wa syurbin, dan itu adalah hari itu di mana umat Islam makan-makan dan minum-minum. Wa amma ma warada fi fadli siyami yaumi Arafah fa innahu fi haqqi ghairil hajj. Adapun dalil yang menunjukkan keutamaan puasa Arafah adalah bagi yang bukan haji. Bagi yang bukan haji. Ini bagi yang haji tidak puasa. Nah, dari sini maka dua hari raya sudah disebut, hari tasyrik sudah disebut. Yang katut di hadis ini adalah hari Arafah bagi yang haji. Nah, berikutnya yang ke al-adabul khamis, adab yang kelima, adab yang puasa. Kalau tadi itu adab yang keempat menjauhi puasa yang dilarang. Sekarang yang kelima, al-adabul khamis, adamu shaumil mar'ati tatawwu'an bi ghairi idni zawjiha. Wanita tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suaminya. Wanita tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suaminya. Yani idza kana zawjuha mawjudan, maksudnya jika sama-sama di rumah. Walam yakun musafiron aw nahwi dzalika, dan bukan musafir. Li'annahu yahtamilu ayyatu'uha ila firasyi, karena bisa jadi suaminya punya hajat kepadanya. Wala yajuzu laha an tamtani'a minhu, dan tidak boleh wanita itu enggan apabila diajak suaminya. Walihada faqad qala sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi wanita antasuma, untuk puasa, wa zawjuha syahidun, dan suaminya ada, illa biizni, kecuali dengan izinnya. Jadi tidak halal bagi wanita puasa jika suaminya ada tanpa izin suaminya. Wa hadza fi haqqi shaumin nafli, dan ini adalah puasa sunnah. Wa amma shaumul wajibu fala isti'dzana fi sya'ni siyamihi, adapun puasa wajib maka tidak dibutuhkan izinnya. Adapun puasa wajib tidak dibutuhkan izinnya. Puasa wajib itu ada dua macam. Puasa wajib yang semua orang tahu, yaitu puasa Ramadan, dan puasa wajib yang waktunya itu tidak ketentuan langsung dari syar'i, maka suami tetap harus diberitahu. Misalnya apa? Qadha Ramadan. Qadha Ramadan wajib, tapi karena harinya itu bukan hari yang ditetapkan langsung oleh syariat, dan hari itu adalah hari puasa sunnah, maka ketika puasa wajib di hari seperti itu suami tetap diberi
tahu. Nah, karena itu la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'izni. Yang keenam, as-sahuru walau bi syarbati ma'in. Sahur meskipun hanya berupa seteguk air. Nah, ini ada faedah yang penting ya, bahwa yang pertama sahur itu ibadah. Sahur itu ibadah, tidak sekedar makan supaya waktu puasa kenyang atau enggak lapar. Tapi sahur itu sendiri adalah ibadah. Itu harus dipahami. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang, atau bukan ada orang, bisa jadi kita ketika sahur itu pikirnya adalah karena setelah nanti masuk waktu subuh sampai maghrib nggak makan nggak minum, ya kalau gitu persiapan makan. Nah, sekedar itu. Sahur itu sendiri adalah ibadah. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kalau misalnya urusannya adalah semata-mata kenyang, kalau sudah kenyang berarti nggak sahur nggak apa-apa. Nah kan itu. Misal kerja lembur, jam 1 selesai terus makan. Makan kenapa? Karena habis kerja mulai jam 5 sore, 5 tambah 8, harusnya jam 3 baru selesai ya, tapi jam 1 selesai. Nah terus makan ini, makan sahur enggak, ini lapar karena dari setelah asar makan, terus kerja lembur, istirahat sholat maghrib, istirahat sholat isya, terus kerja lagi, terus lapar, terus makan. Atau katakanlah jam 12 makan gitu ya. Habis itu terus tidur, jam 3, jam setengah 4 dibangunkan untuk makan sahur. Wah sudah kenyang, terus enggak sahur. Nah, jadi sudah kenyang atau masih kenyang enggak sahur. Seandainya urusannya hanya karena kenyang, maka enggak sahur, ya sudah kenyang ya enggak sahur kan gitu. Enggak, sahur itu ibadah. Sahur itu ibadah. Dan ibadah itu innamal a'malu binniyat. Itu satu. Yang kedua, harus paham yang dimaksud sahur itu adalah at-tanawul, gitu. Apa itu? Yaitu baik makan maupun minum itu adalah sahur. Makan tok nggak pakai minum juga sahur, minum tok nggak pakai makan juga sahur, gitu. Nah, apapun yang disantap, ya, yang penting dengan niat sahur itu adalah sahur. Sekarang contoh, kalau misalnya makannya malam jam 11, jam 12 makan, habis itu dibangunkan jam 3 sahur, ada lemper 1, ada nasi, ada air. Sahur, enggak sahur, lemper aja. Nah itu masih kenyang, enggak sahur, lemper saja sama air. Berarti dia tidak sahur. Innamal a'malu binniyat. Dia makan lemper, minum air, tapi dia tidak sahur. Tidak sahur di sini tidak ibadah sahur. Kenapa? Dia bilang sendiri dengan hatinya, masih kenyang enggak sahur, lemper aja. Nah, innamal a'malu, dia makan tapi itu bukan ibadah sahur. Nah, itu pentingnya ilmu. Sebagaimana orang mandi junub, ya, di hari Jumat, Jumat pagi mandi junub, terus Jumatan enggak mandi. Ulama menjelaskan, kamu mandi junub, kamu belum mandi Jumat. Meskipun mandi Jumat itu kebanyakan ulama mengatakan tidak wajib, dalam arti sahnya sholat Jumat.
Ya. Jadi mandi Jumat itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Dan yang mengatakan wajib sendiri itu wajib sebagai sahnya Jumatan, dan ada yang mengatakan wajib tapi tidak berkaitan dengan sahnya Jumatan. Nah jadi itu. Nah itu perbedaan pendapat karena adanya hadis-hadis. Nah, atau yang lebih parah adalah gitu, misalnya malam hari raya dia dalam keadaan junub, dia gitu 10 hari akhir Ramadan syaddal mi'zar. Nah begitu sudah maghrib takbiran, nah dia tidak di masjid lagi. Kalau iktikaf sunnahnya sampai hari raya. Tapi yang kayak gitu itu umumnya hanya yang iktikafnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya. Adapun orang Indonesia yang iktikaf di Masjid Indonesia karena maghrib itu ada takbiran, terus kondisi kurang mendukung, akhirnya kalau setelah maghrib takbiran pulang biasanya. Malam hari raya di rumah. Nah, terus akhirnya malam-malam junub. Bangun-bangun itu mau subuh itu ramai takbiran, lupa junubnya. Akhirnya ini mau sholat subuh itu hari raya, akhirnya mandi hari raya. Dalam hati lupa dalam keadaan junub. Setelah itu mandi, setelah mandi mau sholat subuh, mandinya niatnya mandi hari raya. Ya. Berarti Anda masih dalam keadaan junub karena Anda belum mandi junub. Innamal a'malu binniyat. Nah, sahur juga kayak gitu. Udah masih kenyang, minum susu aja enggak sahur. Berarti minum susu itu Anda enggak sahur. Nah, itu harus paham. Itu pentingnya ilmu. Kenapa? Karena ada amalan A, ada amalan B yang membedakan. Amalan itu sama persis, bedanya adalah niat. Dan yang diterima oleh Allah adalah yang sesuai dengan niat. Sekarang orang sholat subuh dan sholat qobliyah subuh, ya, kalau nggak jamaah, apa bedanya? Jadi ada 2 orang bangun, ya, ini yang satu bangun ambil air wudu terus sholat 2 rakaat, ya. Belum sholat subuh baru qobliyah. Ada satu lagi bangun, setelah bangun wudu terus sholat 2 rakaat, niatnya sholat subuh. Habis itu satunya, ayo, saya sudah subuh, kamu belum lah tadi qobliyah. Lah, tadi saya sholat subuh. Nah, jadi amalannya sama, ini subuh, ini qobliyah, yang membedakan adalah niat. Nah, karena itu maka harus paham bahwa sahur itu yang penting ada yang dikonsumsi, baik itu minuman maupun makanan, itu bisa diniatkan sahur. Nah, sahur itu ibadah, melakukannya harus niat. Dan Rasulullah SAW memerintahkan tasahharu fa inna fis sahuri barokah, sahurlah karena sahur itu barokah. Faqala SAW fasilu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahur, aklatus sahar. Yang membedakan puasa ahli kitab dengan puasa kita adalah sahur. Apa maksudnya? Yang namanya puasa ya niat ibadah, tidak makan, tidak melakukan yang membatalkan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak, mulai maghrib sampai subuh. Yang namanya puasa yaitu, nah sekarang apa bedanya? Orang Islam itu ada syariat sahur, ahli kitab itu tidak ada. Gitu. Nah kalau orang ahli kitab puasa supaya nggak lapar sebelum subuh, makan boleh apa enggak? Boleh saja, tapi itu bukan ibadah sahur. Kenapa? Karena dulu di ahli kitab
ada syariat puasa, tidak ada syariat sahur. Kalau dia sahur ya hanya semata-mata supaya ada kekuatan. Nah kan jelas beda. Fayam bagi lil mu'min ayyaqtadiya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siyamihi. Maka orang yang beriman hendaknya puasa meneladani Rasulullah. Fayatasahhar, maka sahur walau ala tamaratin aw syarbata ma'in, meskipun hanya dengan beberapa butir kurma atau dengan seteguk air. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu walau bi syur'atin min ma'. Nabi SAW bersabda, sahurlah meskipun hanya berupa seteguk air. Wa qala nikmas sahuri nikma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya orang yang beriman adalah kurma. Ya, sebaik-baik sahurnya orang yang beriman adalah kurma. Nah, al-adab sabi ta'khirus sahur. Adab yang ketujuh, mengakhirkan sahur. Waktu sahur itu adalah sepertiga malam terakhir. Karena itu jam 1 sahur itu boleh. Maksudnya apa? Niat ibadah sahur jam 1 boleh. Nah, tapi yang bagus itu adalah di akhir malam. Nah itu. Adapun orang yang jam 8 malam terus niat sahur, itu bukan sahur. Itu bukan sahur, itu makan malam. Habis tarawih jam 9, jam 10 terus ada nasi goreng, sahur nasi goreng, itu bukan sahur. Ibadah itu ada waktunya, ibadah ada waktunya. Tapi kalau jam 1 sahur itu sah, tapi yang baik sahur itu di akhir, bukan jam 1. Nah, mengakhirkan sahur, fa inna hadza minas sunnah. Mengakhirkan sahur itu termasuk sunnah. Faqad hathan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'khiris sahur, dan Nabi mendorong agar mengakhirkan sahur. Faqala Fakiru bil iftar wa akhiru as-sahur. Segeralah iftar dan akhirkan sahur. Wa hadza aqwa lis-shaimi ala siyamihi wa aktaru barakah. Dan di antara faedahnya lebih menguatkan puasanya gitu, dan lebih banyak berkahnya. Nah, jadi diperhatikan, sahur itu ibadah tersendiri. Menguatkan itu adalah pengaruh daripada, di antara pengaruh daripada ibadah itu. Nah, jadi itu. Karena itu meskipun sudah kenyang harus tetap sahur. Lah, sudah kenyang kok sahur, kan tidak boleh. Orang makan berlebih-lebihan. Loh, sahur tidak harus makan, cukup seteguk air. Nah, itu. Nah, dengan mengakhirkan itu akan berfaedah, lebih menguatkan dan lebih banyak berkahnya. Wa huwa fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, maka dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ia berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila shalah. Kita sahur bersama Nabi SAW. Setelah selesai kita bangkit menuju sholat. Faqala lahu Anas, maka Anas bertanya, kam bainahuma, berapa jarak antara sahur dan sholatnya? Qala khamsina ayat, kira-kira bisa dipakai baca 50 ayat. Faqala berarti yang dimaksud dengan mengakhirkan sahur itu bukan mepet azan. Ya, yang dimaksud dengan mengakhirkan sahur itu bukan mepet azan. Jadi waktu sahur itu sepertiga malam. Nah, lalu sepertiga malam itu ada sepertiga awal, sepertiga tengah, dan sepertiga akhir.
Nah, dan semakin berakhir semakin bagus, tetapi tidak mepet azan. Tidak mepet azan. Lah bagaimana tidak mepet azan? Rasulullah SAW dan para sahabat sudah selesai sahur, lalu menuju ke sholat. Antara sahur dan sholat, dan yang dimaksud antara sahur dan sholat, antara sahur dan azan. Kenapa? Karena nanti setelah azan itu ada sholat qobliyah. Nah, itu masih bisa digunakan untuk membaca kurang lebih 50 ayat. Nah, itu. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sekarang 50 ayat. 50 ayat itu kalau di zaman kita sekarang kurang lebih berapa menit? 5 sampai 10 menit. Nah, berarti sudah selesai sahur, azan masih 5 sampai 10 menit. Nah, jadi itu. Dan itu mepet mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Nah, bukan sholat-sholat yang dilakukan orang kurang 10 menit, oh sudah kita sahur. Nah, bukan itu. Jadi justru itu sudah waktunya selesai. Gitu. Nah, karena itu di kampung orang tradisional yang nggak ngaji, itu ada amalan yang nggak sesuai tuntunan dikaitkan dengan bab sahur, harusnya benar tapi salah paham. Jadi orang kampung mengatakan tarhim, salatu wassalamu alaikum, itu kurang 10 menit. Nah, sebelum mulai itu diumumkan waktu sahur sudah habis. Jadi kayak gitu. Nah, bukan waktu sahur habis, bukan waktu sahur masih bisa, tapi yang bagus memang berhenti di situ. Ini dari tadi beberapa menit yang lalu sahur, terus ini adalah batasnya. Nah, kenapa? Karena setelah ini sesegera mungkin untuk persiapan sholat membaca kurang lebih 50 ayat. Bukan waktu sahurnya yang habis, tapi sahur itu yang bagus itu tadi sampai sekarang ini berhenti, terus sekarang ini waktunya untuk persiapan sholat. Dan sebelum persiapan sholat sudah diawali dengan membaca ayat Allah, atau beristighfar, atau bertaubat, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tadi itu tidak dikatakan baca ayat, tapi kurang lebih kalau dipakai baca ayat 50 ayat. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, la yamna'an ahadukum adhana Bilalin min sahurihi. Jangan melarang salah satu di antara kalian karena mendengar azannya Bilal dari sahurnya. Jangan melarang seseorang dari sahurnya karena mendengar azannya Bilal. Azan awal gitu ya. Ketika masih azan awal, orang sahur jangan dilarang. Fa innahu yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya azannya itu masih masuk waktu malam. Maksudnya belum subuh. Maksudnya malam di sini itu belum subuh. Maksudnya malam di sini bukan berarti awal malam atau tengah malam, tapi akhir malam. Seperti malam terakhir itu kan tadi itu ya. Itu. Au qala yunati bilailin, atau dengan lafaz yang lain azannya Bilal itu adalah malam. Liyarji'a qaimakum, supaya yang qiyam lailnya dari tengah malam berhenti dulu. Nah itu. Kenapa berhenti? Karena sudah lama, supaya ada waktu istirahat, supaya nanti ibadah di waktu subuh menjadi tidak mau roboh. Ya. Wa yuqidhu na'imakum, dan supaya yang
masih tidur segera bangun. Untuk apa? Yang belum sholat witir. Yang sahur supaya sahur. Intinya bahwa azan di zaman Nabi subuh itu ada dua, azan awal dan azan akhir. Bilal azannya sebelum subuh, Abdullah bin Umi Maktum azannya subuh. Di sini Rasulullah sedang itu jangan melarang sahurnya seseorang karena mendengar azannya Bilal, karena Bilal itu azannya masih di waktu malam. Nah, alat Abu Thamin yang ke-8, adamul ifrati fil akli fis sahur. Tidak berlebih-lebihan makan sahur. Makan sahur sampai kenyang pikirannya adalah karena habis ini seharian enggak makan. Enggak kayak gitu. Kekenyangan makan itu tidak menjadikan enak, tapi menjadikan tambah tidur terus ya. Dan bahkan yang perhatian, ada yang mengatakan kalau sahur itu kekenyangan, nanti begitu lapar itu kelaparan. Jadi habis penuh, nanti waktunya kosong itu terasa kekosongan. Nah, tapi kalau orang itu terisi agak biasa gitu aja, nanti ketika kosong itu juga enteng biasa. Motong gini terus setelah itu kempet ya, itu terasanya nemen. Dan ada yang mengatakan kalau tidak percaya gitu, kalau sore hari sangat kenyang terus tidur, nanti jam 6 pagi itu sudah terasa kelaparan. Tapi kalau malamnya itu tidak kenyang, makan sederhana gitu aja sore-sore atau masuk malam. Nah nanti jam 6 jam 7 itu nggak seberapa kelaparan. Nah itu. Tapi itu bukan ilmu kesehatan ya, itu orang ngomong. Intinya adamul ifrati fil akli fis sahur, tidak berlebih-lebihan waktu makan sahur. Fa innahu yudirru bi nafsihi bisababil batnah wa yatathaqalu 'anil ibadah. Karena kekenyangan itu memadorotkan dirinya, dan kekenyangan itu memberatkan ibadah. Waqad yanamu hatta waqta zuhri 'alal aqal. Dan kalau subuh kekenyangan bisa-bisa tidur sampai mau zuhur. Kama annahu yatanafa ma'al hikmah minas siyam. Dan kalau waktunya banyak dipakai tidur, maka bertentangan dengan tujuan puasa. Nah, diperintah puasa itu bukan diperintah untuk tidur saja gitu. Ya kan puasa tidur aja enggak gitu. Puasa itu aktivitas normal. Nah, ibadah kepada Allah ditingkatkan terus dalam keadaan puasa. Bukan puasa karena nggak makan, nggak minum terus tidur aja pagi sampai mau sholat duhur tidur, habis sholat duhur pulang tidur lagi. Loh, kenapa kau tidur? Kan puasa. Duh, kamu disuruh puasa atau disuruh tidur? Fa kaifa yuradu minas siyami at-ta'awudu 'alal ju'i wa tahammuluhu. Tsumma yamla'u as-sha'imu batnahu 'inda sahur. Bagaimana orang berpemahaman gitu, bahwa puasa terus makan sekenyang-kenyangnya waktu subuh nanti maghrib juga kenyangnya, padahal gitu, yang namanya puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, kok tambah perutnya dipenuhi melebihi ukuran.
Maksudnya adalah normal seperti biasa. Ya. Nah, selama seharian aktivitas juga biasa. Nah, selama seharian itu hendaknya tidak makan, tidak minum dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Ibadah berupa tidak makan, tidak minum. Ibadah kepada Allah berupa tidak makan, tidak minum, dan tidak berkaitan dengan syahwat lain jenis. Wa ba'dun nas yaf'alu dzalika hatta la yash'uru bil ju'. Dan sebagian orang ada yang melakukan puasanya kayak gitu. Jadi makan begitu subuh kenyang dan enggak beraktivitas. Ya, sholat balik lagi, istirahat lagi, tidak duduk sampai akhirnya tidak terasa lapar sama sekali. Maksudnya tidak terasa lapar ya. Biasa begitu terasa lapar waktunya berbuka. Nah itu ya. Akhirnya hikmah tidak makan pun nggak didapat. Ya. Hikmah lain nggak didapat. Banyak kebaikan yang hilang. Sampai pada tingkatan hikmah lapar pun nggak didapat. Kenapa? Biasanya makannya siang, ganti makannya pagi sama sore, yaitu sahur sama maghrib gitu toh, gitu. Udah gitu biasanya aktivitas jalan menjadi banyak istirahat. Nah ada orang itu. Hatta la yash'uru bil ju' ala hasabi dhannihi al-khati athna as-saw athna al-yawmi wa hadha min jahlihi li'annahu yunaqidul hikmah min as-siyam. Lalu seolah-olah bangga, saya puasa nggak lapar, biasa gitu. Nah, padahal dia sama sekali tidak mendapatkan hikmahnya puasa. Nah, bukan itu yang dimaksud dengan puasa, aktivitas normal. Kalau dialihkan yang lebih ke duniawi, lebih diarahkan kepada yang ibadah, nah tetap normal. Dan di samping itu sepanjang hari tidak makan, tidak minum, nah dalam rangka taat kepada Allah SWT. Ya ibadah itu, ibadah kepada Allah berupa tidak makan dan ala tabutasi hifdzul jawarihi athna as-siyam. Mengendalikan anggota badan tatkala puasa. Mengendalikan anggota badan tatkala puasa. Mengendalikan dari apa? Dari segala yang tidak baik. Dikendalikan matanya dari melihat yang tidak baik, diarahkan kepada yang baik. Telinganya dikendalikan dari yang tidak baik ke arah yang lebih baik. Lisannya dikendalikan dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Bahkan yang biasa bernilai baik tapi rendah diupayakan beralih menjadi yang kebaikannya bernilai tinggi. Apa maksudnya? Ya orang kerja duniawi yang halal itu mengandung makna baik. Nah kalau puasa lebih dialihkan kepada yang jelas-jelas itu ibadah. Nah lo kalau nggak puasa kerja, iya lah. Kalau puasa berhenti kerja ngapain? Untuk banyak baca Quran, untuk banyak zikir, banyak doa, itu lebih bagus. Yang penting maisha tidak terganggu. Nah, kenapa? Karena bekerja dunia itu bukan ibadah. Bekerja dunia itu bukan ibadah. Itu menjadi ibadah hanya karena niat yang baik. Jadi orang dari rumah pergi ke sawah bercocok tanam, itu hukum asalnya adalah mubah. Nah, akan menjadi ibadah itu hanya karena rahmat Allah SWT kalau diniatkan untuk supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarga, untuk supaya bisa menafkahi anak istri, jadi ibadah. Nah itu. Nah kalau niat yang kayak gitu tidak muncul, itu murni urusan dunia.
buka toko ke pasar itu bukan ibadah. Akan menjadi ibadah kalau aktivitas mulai niat berangkat, gitu. Nah, sampai aktivitas itu diniatkan untuk ibadah, maka yang mubah itu jadi ibadah. Nah, yang kayak gitu-gitu itu gitu. Kalau ditinggal tidak mengganggu. Kenapa? Karena rezekinya masih banyak. Nah, ketika puasa ditinggal, ngapain? Puasa terus tutup tokonya. Pak Isa sudah ada, terus supaya dialihkan waktunya untuk banyak baca Quran, banyak zikir, banyak doa, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Bahkan para sahabat yang dilakukan seperti itu. Karena itu misal ini rezekinya banyak. Ya banyak yang penting sehari-harinya sudah dipastikan tidak kurang gitu ya. Terus tidak ada ikatan. Nah, kalau di zaman sekarang yang paling bagus itu ngikutin orang-orang yang sebulan penuh di Masjidil Haram. Itu dibagi Masjidil Haram. Jadi wah, Ramadan umrah sebulan. Nah, itu yang paling bagus. Kenapa? Karena Ramadan puasa di tempat yang istimewa. Loh, nggak nafkahi istri, sudah ada. Bahkan lebih. Loh, anaknya sudah ada bahkan lebih. Ditinggal. Nah, biasa hari-hari. Nah, misalnya sudah pensiun, masih punya kerjaan, masih. Ramadan ditinggal. Itu yang bagus. Apalagi tambah tua, nanti kalau bisa dikarunia oleh Allah mengakhiri hidupnya di sana. Wah, itu kenikmatan yang betul-betul dunia akhirat. Nah, jadi itu. Dan saya menjumpai beberapa orang itu, subhanallah, bapak ini sudah beberapa tahun, sebulan penuh Ramadan di sana. Ya, dan ada yang berangkatnya sebelum Ramadan, terus umroh. Oh iya, dulu itu nggak ngerti, akhirnya umrohnya sebelum Ramadan. Wah, eman dulu itu. Padahal Rasulullah bersabda, umroh fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umroh kalau bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersamaku. Iya. Nah, dulu beberapa tahun tuh sebulan nggak ngerti, berangkatnya belum Ramadan langsung gitu, masuknya ke Mekah terus umrah, akhirnya umrahnya nggak umrah Ramadan. Nah, ini. Tapi setelah itu Ramadan terus sebulan, ada beberapa itu luar biasa ya. Nah, yang kayak gitu-gitu harus berusaha diikuti. Kenapa? Ya kita hidup di dunia ini kan sudah sekian puluh tahun ya, 10 tahun. Terus kalau maisha itu sudah ada, sudah jalan semuanya, gitu. Nah, sudah tinggal bagaimana nanti juga bakal pulang lagi kalau masih panjang umur gitu ya, ketemu keluarga lagi. Kenapa mesti di sana? Kalau nggak di sana, hampir nggak bisa. Manusia itu hidupnya untuk ibadah penuh. Kenapa? Ya karena berkaitan dengan rumah, dengan keluarga, dengan ada kerjaannya, itu ada saja. Ya, ada saja. Di rumah nanti temboknya agak hitam sedikit, itu aja nanti akhirnya ngelap-ngelap tembok, tidak niat ibadah. Ya supaya temboknya bagus, akan gitu nanti. Nah itu. Apalagi di sawah, apalagi di kampung punya sawah, punya kebun, dia Ramadan ini diniatkan full ibadah. Nah, tapi punya kebun ya. Sore-sore ke sawah, nanti ada daun singkong direbus. Padahal nggak pakai gitu juga, nanti buka itu juga ada gitu. Tapi pikirannya akhirnya
Sore-sore habis asar jalan ke kebunnya mediin daun singkong. Kayak gitu orang. Nah, tapi kalau rumah ditinggal, kerjaan ditinggal, keluarga ditinggal ke tempat yang memang dituju untuk ibadah. Kalau tidak istirahat, baca Quran. Kalau nggak istirahat, zikir. Kalau nggak istirahat, jadi hidupnya cuma istirahat sama ibadah. Nah itu. Istirahatnya yang penting nggak ngobrol dunia, duduk itikaf. Nah kan beda. Jadi itu. Nah, walasiyamal basar, lebih-lebih pandangan. Waktu puasa menjaga anggota badan, mengendalikan anggota badan, lebih-lebih pandangan. Mata ya. Wadzalika limalahu minal khataril azim. Karena pandangan mata itu sangat berbahaya. Maksudnya apa? Ada orang lewat dilihat gitu saja. Oh, hati-hati, jangan dikira sekedar melihat terus selesai. Yang dilihat itu akhirnya masuk ke dalam lalu digerakkan sama setan. Itu ada apa? Siang-siang kok jalan kayak gitu. jadi kayak gitu. Jadi yang lewat sudah berlalu, tapi setan gerakkan hasilnya. Itu ada apa dia? Ini usil aja. Nah, padahal kan apa-ngapain gitu. Nah, itu yang biasa. Apalagi kalau yang lewat itu perempuan, apalagi yang dilihat itu ada sebab-sebab yang menjadikan nanti tambah gitu. Kalau nggak betul-betul dikendalikan, dibuang yang tidak bermaslahat. Nah, terus dilupakan, nggak gitu. Wah, jadi panjang ya. Fayajibu ghadduhu amma harramallahu ta'ala. Karena itu harus menundukkan pandangan dari yang dilarang oleh Allah. Khususan fi zamanin sya'afihi tabarruj was-sufur. Lebih-lebih di zaman orang yang berdandan, orang yang tidak nutup muka itu di mana-mana. Ya, fi umumil biladil islamiyah, di hampir semua negeri Islam. Washtadda da'il fitan, dan dorongan yang menimbulkan fitnah itu tambah kuat. Fayajibu hifdzul jawarih umuman, maka wajib mengendalikan anggota badan secara umum, wal basaru khususon, lebih-lebih pandangan. Wa hadza minal umuril hammati jiddan, ini masalah yang sangat penting. Bal innahu yu'inu ala tahqiqil ghayati wal hikmati min tasyri'is shaum. Bahkan itu termasuk yang membantu mewujudkan tujuan puasa. Mengendalikan pandangan, ya, mengendalikan seluruh anggota badan, utamanya pandangan, tidak melihat apapun yang tidak baik. Ya. Nah, tidak mengarahkan pandangannya ke tempat yang bebas, tapi fokus saja ke tempat ibadah. Itu justru membantu mewujudkan tujuan puasa yang sebenarnya. Nah, jadi ini sangat penting ya. Tidak hanya pandangan, seluruh anggota badan, lisannya, telinganya, ya. Tapi yang sangat parah kalau tidak betul-betul dikendalikan itu adalah pandangan. Nah, fa inal insana idza hafidha jawarihahu, orang itu kalau menjaga anggota badannya, ainahu, menjaga penglihatannya, yadahu, tangannya, lisanahu, lisannya, udhunahu, telinganya, farjahu, itu kemaluannya, rijlahu, kakinya, semuanya dijaga. Amma harramallahu muddatas siyam, semuanya dijaga dari yang haram selama puasa. Fa innahu yata'awwadu ala dzalik, akan jadi orang yang biasa menghindar dari yang haram. Hatta yusbiha,
sajiyatan lahu, sehingga akhirnya jadi perangainya. Oh, memang orang itu tidak mau yang haram, tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak mau megang, tidak mau. Nah, akhirnya jadi orang yang kayak gitu. Ya. Wa ba'da dzalika yusbihu khawidun li jawarihi 'ala dawam. Dan akhirnya jadi orang yang sehari-harinya atau seterusnya menjadi orang yang betul-betul mengendalikan seluruh anggota badannya dari yang haram. Muhaqqiqan lit taqwa allati yu'addu tahqiquha wal usuli ilaiha. Nah, terwujud ketakwaan ini. Allati yu'addu tahqiquha al usul ilaiha, yang diwujudkan dari puasanya tadi itu akhirnya betul-betul sampai. Wa huwal hikmah al asasiyah min tasyri'is siyam. Dan itulah tujuan utama disyariatkannya puasa. Jadi tujuan utama disyariatkannya puasa itu supaya seluruh anggota badan ini betul-betul terkendali di atas kebaikan. Itulah takwa. Matanya terkendali terus sepanjang masa. Nah itu. Kenapa? Karena jadi mata yang takwa. Telinganya terkendali terus di atas kebaikan. Kenapa? Jadi telinga yang takwa. Seluruh anggota badan. Itulah tujuan asli daripada puasa. Wa man shoma 'anit ta'ami wasyarabi wa lam yahfaz jawarihahu. Yang puasanya hanya puasa makan, puasa minum, tapi anggota badannya tidak dikendalikan, gitu. Fahadha lam ya'rif hikmatas siyam. Orang seperti itu tidak akan mendapat hikmah puasa yang mendalam. Wa huwa la syakka maksudun bi qaulihi sallallahu ruba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Ya. Nah, bahkan bisa-bisa tidak diragukan masuk dalam hadis Rasulullah, banyak orang puasa yang hanya mendapatkan lapar. Fayam bagi lis-shaimi ghaddu basarihi amma haramallah. Karena itu orang yang puasa harus mengendalikan pandangannya dari yang haram. Wa hafidha lisanahu anil ghibati wan namimati wasyahadati zur. Dan mengendalikan lisannya dari ghibah, dari adu domba, dari bersaksi dusta, dari berbicara dusta. Qala sallallahu man lam yata' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyata at'amahu wa syaraba. Yang puasa tidak bisa meninggalkan ucapan dosa, tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa. Allah tidak butuh puasanya, tidak makan, tidak minum. Kama yang bagilahu hifdhu udhunihi min sima'i ma harramallah. Begitu juga mengendalikan telinganya, jangan dipakai untuk mendengarkan yang haram. Wa hifdhu anfihi min syummi ma harramallah. Mengendalikan hidungnya, jangan digunakan mencium yang haram. Wa hifdhu yadihi an tamtadda ila su'. Menjaga tangannya jangan digunakan untuk bekerja atau mengambil yang haram. Wa hifdzu rijlihi ayyamshiya biha ila su'. Dan menjaga kakinya jangan digunakan melangkah mendekat kepada kejelekan. Wa hifdzu farjihi. Dan menjaga kemaluannya. Wa syahula akluhu wa baluhu bitadabburi wa ta'ammul. Dan di samping itu hendaklah menggunakan akalnya untuk merenungkan ayat-ayat Allah SWT, belajar agama. Nah, jadi itu membaca Quran dan membaca maknanya, mempelajari agama. Akhirnya pikirannya sibuk memikirkan ayat-ayat Allah SWT. Wastidhari muraqabatillahi ta'ala. Dan akalnya diupayakan untuk selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Fa in huwa fa'ala dzalika hasala darajat taqwa wala syak. Apabila bisa gitu,
maka tidak diragukan pasti akan meningkat ke derajat takwa. Wa kana siyamuhu mardhatan lillahi azza wa jal, dan akhirnya puasanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang kita baca. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang yang melakukan misalkan puasa tanpa ada program. Bagaimana kalau memutuskan sedekah pada hari Jumat? Gimana sekarang yang marak dengan istilah Jumat Barokah istilah sedekah? Iya. Pertanyaan tentang puasa, mengkhususkan puasa hari Jumat kan nggak boleh. Mengkhususkan qiyamul lail hari Jumat juga tidak boleh. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau mengkhususkan sedekah hari Jumat? Sekarang kan semarak makan Jumat ditulisi Jumat berkah. Jawabannya mengkhususkan sedekah hari Jumat tidak boleh. Tidak boleh gitu. Karena itu apabila dia tidak bersedekah di hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kenapa? Karena mau sedekah hari Jumat, maka itu tidak boleh. Itu termasuk bid'ah di dalam Islam. Nah, bahkan sedekah itu kalau tidak ditentukan waktunya, maka sedekah itu yang betul adalah pada waktu dibutuhkan ia mengeluarkan sedekah. Setiap hari itu ada 2 malaikat yang diturunkan oleh Allah kepada setiap orang. Ketika waktunya sedekah, dia bersedekah. Nah, waktunya sedekah, ya. Waktunya sedekah itu ada waktu yang ditentukan khusus oleh Islam, ada waktu sedekah itu adalah keadaan. Oh, orang itu sedang butuh, lembaga itu sedang butuh, itu adalah waktunya. Ya, ketika waktunya sedekah, dia sedekah, maka malaikat yang satu mendoakan Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, kepada orang yang sedekah, yang infak ini berikan gantinya. Ya, berikan gantinya dan pasti yang lebih baik, ya. Nah, dan ketika waktunya tidak sedekah gara-gara nanti mau disedekahkan hari Jumat, itu kesalahan. Dan kalau waktunya sedekah nggak sedekah, maka didoakan oleh malaikat Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, jadikan habis hartanya. Nah, jadi salah itu tidak bersedekah di waktu di hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, nggak sedekah di hari itu dikarenakan mau disedekahkan hari Jumat. Itu satu. Yang kedua, Jumat berkah terus makan itu tidak benar. Tidak ada tuntunan di dalam Islam habis Jumatan dikasih nasi, ini Jumat berkah. Sesungguhnya berkahnya Jumatan itu bukan nasi kotak. Gitu. Nah, adapun bersedekah itu tidak berarti salah. Orang sholat, setelah sholat dikasih makan boleh-boleh saja. Sedekah iya, sedekah boleh, tapi mau khususkan itu tidak benar. Tidak dikenal di zaman dulu. Nah, bukan berarti sedekah itu tidak boleh, tapi mengkhususkan sedekah. Nah, sekarang ada orang mati, Anda ngadakan sedekahan, tidak boleh. Sekarang ada Jumatan, kalian ngadakan sedekahan. Tapi kalau Anda tidak mengkhususkan, tidak apa-apa. Ya, kalau Anda tidak mengkhususkan, tidak apa-apa. Nah, jadi tidak ada keutamaan memberi makan orang di hari Jumat. Ya, nah ini. Terus hari Jumat memberi, terus Senin habis maghrib, enggak, itu kesalahan. Gitu. Berikan berbuka lebih orang di masjid ada berapa? Ada 50 orang. Senin maghrib dikasih nasi 50 kotak gitu ya. Nah, ditulisi didahulukan yang puasa.
nggak apa-apa nggak puasa, tapi biar yang dahulu yang puasa. Nah itu mendorong yang bisa puasa belum puasa supaya puasa. Nah itu jangan khusus yang puasa, jangan gitu ya. Nanti akhirnya nggak kemakan kalau yang puasa nggak banyak. Nah jadi mendahulukan yang puasa. Yang puasa sudah ya nggak apa-apa, yang nggak puasa. Nah itu. Jadi Jumat ada nasi itu kalau murni sedekah boleh-boleh saja, tapi kalau akhirnya jadi khusus nggak boleh. Kalau akhirnya jadi ritual maka itu bid'ah. Orang yang meninggalkan puasa, membatalkan puasa di bulan Ramadan, itu kan tidak kafaroh, 2 bulan berturut. Terus seandainya dia itu kotor di luar Ramadan, dia kotor niatnya mengkotor untuk Ramadan. Kalau dia membatalkan, apakah kena hukum itu? Enggak. Jadi misalnya di bulan Syawal dia qadha Ramadan, ternyata dia berhubungan suami istri, maka dia tidak kena kafarat yang memerdekakan budak. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu dia memberi makan 60 orang miskin, tidak kena itu. Jadi puasanya batal apabila hajatnya itu tidak darurat. Dosanya karena membatalkan yang wajib. Yang wajib itu tidak boleh dibatalkan kecuali pembatal itu syar'i atau darurat. Semua ibadah yang wajib tidak boleh dibatalkan kecuali ada pembatal syar'i atau karena darurat. Semua ibadah yang wajib gitu ya. Jadi Anda sudah masuk melakukan peribadatan, hukum ibadah ini wajib, haram dibatalkan kecuali pembatalnya datang sendiri secara syar'i. Contohnya apa? Puasa Ramadan, zuhur wanita datang bulan. Ya mau nggak mau harus batal, gitu ya. Nah, atau bukan syar'i tapi kondisinya darurat, itu enggak apa-apa. Nah, adapun kafarat beda lagi. Kafarat bagi puasa yang melakukan hubungan suami istri mendapatkan kafarat memerdekakan budak, tidak mampu, atau budaknya nggak ada, puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu memberi makan 60, itu hanya di bulan Ramadan. Adapun qadha itu hurmahnya adalah wajib biasa. Maksudnya wajib biasa, puasanya wajib tapi bulannya itu di luar bulan Ramadan. Kalau dia akhirnya membatalkan puasanya atau kalau dia puasa qadha terus berhubungan suami istri itu di bulan Syawal, maka tidak kena kafaratnya. Ya, tapi kalau tidak darurat tadi itu dosa karena membatalkan ibadah. Harus istighfar dan harus bertaubat. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.